Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, perpustakaan Palnam ternyata menjadi salah satu daya tarik para kafilah Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-29. Pasalnya, pusat ilmu pengetahuan ini dikunjungi tamu dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan DKI Jakarta. Para peserta kafilah MTQ ini disambut hangat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan, Hajah Nurliani Dardi, yang langsung mengajak untuk berdiskusi hingga melihat berbagai fasilitas layanan yang tersedia. Bunda Nunung merasa bersyukur dan terhormat mendapat tamu istimewa dari berbagai kafilah peserta MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Pimpinan kafilah MTQ dari Provinsi Gorontalo menyampaikan tentang besarnya minat baca di Kalimantan Selatan disebabkan karena gencarnya promosi yang dilakukan dispersif ini hingga ke pelosok desa. Hal tersebut menjadi inspirasi pihaknya mengunjungi Perpuspa 6. Selain itu, gedung perpustakaan di daerahnya tidak seperti di sini yang memiliki ciri khas yaitu rumah adat Banjar. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara, Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur LC, yang juga bergabung di kafilah, mengungkapkan rasa senangnya dapat berkunjung ke perpustakaan Palnam hingga dapat melihat berbagai layanan pusat ilmu pengetahuan ini. Tidak ketinggalan rombongan dari Jakarta yang membawa 6 orang anggota kafilahnya menilai sarana perpustakaan milik Kalsel ini sangat nyaman dan rapi dengan koleksi buku yang lengkap dan tertib, serta pelayanan yang ramah dan bersahabat. Umumnya para pengunjung dari luar daerah juga tertarik dengan layanan trial pustaka, dinilai sangat bagus dan strategis untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya, jajaran Dispersif Kalsel kini terus berupaya meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat dari kota hingga pelosok. Di antaranya dengan menyambangi Sekolah Dasar Hipindo Banjarmasin, Jalan AS Nasution, Kelurahan Seberang Masjid, Banjarmasin Tengah. Mendapat predikat sebagai provinsi dengan indeks pembangunan literasi IPL tertinggi se-Indonesia, tidak membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kalimantan Selatan berpuas diri. Jajaran Dispersif Kalsel terus berupaya meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat dari kota hingga pelosok. Salah satunya seperti menyambangi Sekolah Dasar SD Hipindo Banjarmasin beralamat di Jalan Adi Irma Suryani Nasution, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah beberapa waktu lalu. Dispersif dengan puslingnya membawa berbagai koleksi buku bacaan dan memberi ruang kepada para pelajar untuk memilih buku yang ingin mereka baca. Kepala SD Hipindo Banjarmasin Ropika menyatakan sangat bersyukur mendapat kesempatan kunjungan armada pusling Dispersif Kalsel karena akan dapat menambah wawasan para pelajar di sini. Ropika juga berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan anak-anak mereka bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari pusling Dispersif ini. Yang pastinya anak-anak kami sangat termotivasi dan sangat ceria atas kedatangan dari tim perpustakaan Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Kedepannya saya harap mudah-mudahan dari tim Dinas Provinsi Perpustakaan Kalimantan Selatan bisa bekerja sama dan bisa mengunjungi kami kembali di sekolah ini. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, meramaikan Festival Ba'ayun Maulid yang digelar Museum Lambung Mangkurat Kalsel di Banjarbaru sedikitnya diikuti 155 peserta. Ajang ini juga terbilang istimewa karena dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sabirin Noor yang turut memberikan apresiasi atas festival ini dalam upaya melestarikan budaya asli Banua. Gubernur Kalsel Sabirin Noor membuka resmi Festival Ba'ayun Maulid
digelar Museum Lambu Mangkurat Kalsel Kamis pagi di Banjarbaru. Sedikitnya 155 peserta dari berbagai kalangan dan usia ikut meramaikan event tahunan ini. Dalam sambutannya, Gubernur Sabiri Nur menyampaikan apresiasi kepada Museum Lambu Mangkurat yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melestarikan budaya Banua, terlebih di tengah era modernisasi dewasa ini. Kedepannya, kegiatan Ba'ayun Maulid akan terus ditingkatkan dan digaungkan hingga 1.000 peserta. Saya mengucapkan tentunya terima kasih dan penghargaan khusus kepada panitia penyelenggara yang melaksanakan kegiatan Maulid Ba'ayun ini, mengembangkan tradisi masyarakat Banua kita tercinta Kalimantan Selatan. Merupakan tradisi yang tadi Paman bilang, ini bagian daripada kita melestarikan aset lokal, di mana Islam itu selalu siarnya secara damai, mengikuti daripada budaya-budaya yang ada di dunia. Salah satunya di Kalsel yaitu Ba'ayun. Maka Ba'ayun itu dilaksanakanlah pada bulan Maulid ini. Tahun depan kita museum, saya minta nanti tetap melaksanakan kegiatan Ba'ayun ini. Ini merupakan sebuah menempati tempatnya masing-masing, karena kita minta kepada MC untuk mengatur sebelum menyampaikan, karena kita mengharapkan anak-anak yang Ba'ayun atau yang dilaksanakan dengan seadanya ikutan sekarang. Terima kasih, mohon maaf Pak Soleh-solehkah. Kita tadi telah diberikan apresiasi oleh Pak bersama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Hendri Atmaja seputar kelahiran Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk menempati. Tercatat peserta tertua pada kegiatan ini berumur 83 tahun dan peserta termuda berumur 2 pekan. Biasanya tradisi Ba'ayun Maulid dilaksanakan orang Banjar pada bulan Rabiul Awal sekaligus untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, jika Anda memiliki sampah organik, janganlah dibuang begitu saja. Sisa sayuran maupun buah-buahan tersebut bisa bernilai ekonomis bila diolah menjadi ekoenzim. Diketahui ekoenzim merupakan cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah serta sayur dan gula. Anda penasaran pemirsa dengan informasinya? Inilah untuk Anda. Setiap harinya sampah organik ini pasti Anda temukan sehabis mengkonsumsi sayur maupun buah-buahan. Namun tahukah Anda ternyata sampah tersebut memiliki manfaat bila diolah, salah satunya menjadi ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan dari hasil fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran yang dicampurkan dengan air, gula merah maupun sisa tebu sebagai karbon. Membuatnya pun tidak terlalu sulit. Limbah dapur itu hanya dipotong kecil-kecil guna memudahkan pengadukan di dalam satu wadah. Dengan komposisi air 2 liter dicampur 600 gram limbah organik dan 200 gram gula. Setelah itu hanya perlu didiamkan selama 3 bulan. Setidaknya hal inilah yang disosialisasikan Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKUI Kalimantan Selatan di sekretariatnya di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin kepada pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa UIN Antasari yang akan KKN sehingga bisa diterapkan di tempat mereka praktek nantinya. Menurut Ketua 1 BKUI Kalimantan Selatan, Epi Dormina, yang juga relawan ekoenzim Nusantara, banyak manfaat yang bisa digunakan dari cairan serbaguna itu. Pengaplikasinya bisa meliputi rumah tangga, pertanian, peternakan, hingga kesehatan. Utamanya kan kita untuk mengurangi sampah ya,
membersihkan lingkungan. Kemudian setelah itu sampahnya itu setelah jadi ekoenzim dia akan bisa digunakan untuk membersihkan alat musik, membersihkan lantai, membersihkan kaca, dan dia juga bisa untuk kompres, untuk mengeringkan luka, gatal-gatal. Sedangkan alat-alat bahan-bahannya kan tadi terdiri dari sampah organik, jadi sampah-sampah kulit-kulit buah yang dihasilkan di rumah tangga diharapkan tidak dibuang percuma, jadi ada manfaat yang bisa diambil. Membuatnya pun cukup mudah tadi Bu. Ya, mudah banget sebenarnya kan, makanya kita mengetuk hati para ibu-ibu atau masyarakat semuanya untuk peduli dengan sampah itu tadi, jadi jangan menumpuk aja gitu sampahnya, tapi ada manfaat yang bisa diambil. Epi menambahkan BKUW sendiri terus berupaya memberikan manfaat luas melalui organisasinya kepada masyarakat, baik berupa pelatihan hingga bakti sosial yang menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 23 Oktober 2022. Saya Wirat Dahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.